Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa cerdas TVRI Sumsel. Berjumpa kembali dengan saya Greseli, Sarjana Hukum Magister Hukum yang pada sore hari ini menjadi host di TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita akan membahas tentang prostitusi online dipandang dari sudut hukum pidana dan dampak serta penyelesaian atau penegakan hukumnya. Dan di studio telah hadir narasumber kami yang sangat cantik, Ibu Asok Profesor Dr. Dery Angling Kesuma. Panjang sekali namanya ini. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami perkenalkan tentang latar belakang beliau. Ibu Dery ini adalah seorang praktisi hukum yang sekaligus juga akademisi. Beliau adalah ahli hukum pidana pada STIH Sumpah Pemuda Palembang, dan beliau ini sangat aktif menjadi praktisi. Sekarang sedang menangani beberapa perkara-perkara yang cukup menjadi sorotan publik ya Ibu ya. Mungkin nanti bisa kita ceritakan sedikit. Silahkan Ibu, perkara yang sedang di-handle pada saat ini. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Greseli yang sudah mengundang saya bersama-sama dengan TVRI yang sudah melakukan siaran langsung melalui podcast. Jadi saya memang adalah seorang praktisi di mana dalam hal ini bergabung di kantor hukum Yuris dan juga bergabung di kantor hukum saya sendiri, kantor hukum Dr. Dery Angling Kesuma. Kemudian bergabung juga dengan beberapa rekan di Pradi, menangani beberapa perkara, antara lain sedang menangani perkara tindak pidana korupsi, kemudian juga mengenai pra-peradilan. Beberapa kasus itu pra-peradilan mengenai undang-undang tata ruang, kemudian ada undang-undang merek, dan yang terakhir adalah mengenai seseorang yang dinyatakan melanggar kejahatan kesusilaan dan melanggar undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Cukup banyak sekali ya, dan sangat beragam. Sore ini Ibu kita akan bincang-bincang mengenai prostitusi online ya. Prostitusi dan judi ini merupakan penyakit masyarakat yang sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak sebelum peradaban manusia ini sudah menjadi penyakit masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas. Walaupun sudah ada aturan-aturan hukum yang mengaturnya, baik itu secara khusus maupun secara umum, terlebih lagi di dalam peraturan agama, khususnya agama Islam itu sangat melarang keras tentang judi dan prostitusi. Ibu, terkait dengan prostitusi online, menurut Ibu definisi prostitusi dalam kacamata pidana itu apa sih Bu, dan bagaimana dampaknya terhadap penegakan hukum pidana itu sendiri? Baik, seperti yang disampaikan oleh Ibu Greseli, memang prostitusi ini adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan kemudian perbuatan itu sebenarnya sudah lama kita kenal dari zaman belum adanya peradaban modern seperti saat ini, dari zaman peradaban Babilonia, kemudian peradaban Azura, kemudian peradaban Liberia. Mereka sudah mengenal yang namanya prostitusi, yang kala itu namanya adalah pelacuran. Nah, tetapi mereka melakukan itu adalah untuk keagamaan. Jadi mereka berprinsip di dalam keagamaan dan kepercayaan mereka bahwa ketika mereka itu menyerahkan atau melakukan perbuatan pelacuran, maka mereka akan mendapatkan kekuatan magis, kekuatan dan mendapatkan kesucian. Nah, kemudian berkembangnya peradaban dan berkembangnya ekonomi, berkembangnya manusia, kemudian berubah yang kala itu bahwa mereka yang melakukan pelacuran itu hanya karena ekonomi, terdesak ekonomi dan tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keahlian, kemudian mereka melakukan perbuatan tersebut. Nah, di era modern saat ini sudah berubah lagi Bu Greseli. Iya, jadi sepanjang peradaban manusia ini prostitusi ini berkembang, mulai dari prostitusi yang sifatnya konvensional berubah menjadi setengah modern, bahkan sekarang sudah menjadi online. Artinya apa? Ngikutin modelnya
shopping online. Iya. Jadi apa betul. sedikit banyaknya karena memang perubahan gaya hidup, Iya. perubahan masyarakat, sehingga akhirnya pola-pola prostitusi ini juga mengikuti perubahan zaman. Ya, kalau di zaman sebelum era modern, mereka melakukan pelacuran dan atau prostitusi itu karena ekonomi. Tapi kalau sekarang sudah karena hedon atau gaya hidup seperti yang Baik. disebutkan oleh Ibu Grace ya. Jadi mereka itu hanya untuk melengkapi kebutuhan supaya mereka itu tampil lebih maksimal, elegan, maka mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Baik, ini tadi kan ada diulas bahwa prostitusi di zaman Babilonia atau di Ya. zaman dahulu ya, itu lebih kepada sakral atau sakramente untuk sebuah kepercayaan. Betul. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya adalah hal yang sangat spesifik sifatnya. Tetapi dengan adanya kepercayaan-kepercayaan yang semakin berkembang, ini tidak lagi menjadi sebuah sakramen, tapi justru menjadi sebuah transaksional, Ya. lebih tepatnya seperti itu. Nah, mungkin kita beberapa pernah mendengar ada 45 public figure ya, yang bukan ditetapkan waktu itu, tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, sehingga sempat dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, bahkan sampai penyidikan, tapi pada akhirnya ke-45 orang itu dibebaskan ya. Nah, fenomena ini kan akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat kita, apalagi dalam paradigma pikir masyarakat kita beranggapan apabila seseorang yang sudah melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang, maka orang tersebut wajib diberikan punishment. Ibu, bagaimana pendapat Ibu terkait adanya pembebasan 45 orang public figure yang semula itu dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, pada akhirnya dibebaskan? Secara pidana apa Bu? Apa yang menjadi tolak ukur seseorang itu bisa dilakukan penetapan tersangka sampai dengan pada proses penghakiman? Baik. Nah, jadi kenapa kemudian Indonesia terkhusus itu kemudian memberikan satu fokus, memberikan sebuah perhatian khusus terhadap perbuatan prostitusi itu, karena kemudian pelacuran itu menjadi sebuah kejahatan. Nah, tetapi kejahatan yang terkategori dalam hal ini adalah kejahatan tanpa korban, crime without victims atau victimless crimes, di mana kemudian orang yang melakukan pelacuran itu sendiri atau orang yang menggunakan jasa orang yang menjual pelacuran itu tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita ya, untuk menjerat mereka. Ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan ya, walaupun kita sekarang kan sudah mengalami perubahan undang-undang nomor ITE 1 tahun 2003 tentang KUHP ya. Nah, jadi kan kita kan sudah akan memberlakukan KUHP baru. Betul. Harapan saya pada saat itu, karena memang di KUHP lama yang kita anut dari peninggalan Belanda terhadap si pelaku prostitusinya tidak bisa itu dikenakan pidana, tetapi yang menggunakan jasanya, yang menyediakan jasanya, justru mereka yang terpidana. Nah, ini kan menjadi suatu fenomena yang menarik, Ibu. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah nanti ada wacana untuk menggagas baik itu si pengguna jasa ataupun yang melakukan transaksi dan si yang melakukan prostitusinya atau prostitutnya dalam hal ini, itu bisa dikenakan pidana atau bagaimana wacana ke depannya, Ibu? Baik. Mengenai perbuatan yang terkategori prostitusi atau pelacuran di sini, maka kita bisa melihat bahwa ada 4 subjek yang kemudian ada di sini. Yang pertama adalah orang yang kemudian memfasilitasi tempat. Baik. Kemudian orang yang memfasilitasi agar supaya mendapatkan konsumen. Iya, Kemudian mucikari lah ya. Iya, jadi kalau yang begitu pertama ya. tadi orang yang memfasilitasi adanya tempat itu bisa terkategori germo. Ya. Kemudian orang yang memfasilitasi atau mencarikan konsumen itu bisa kita kategorikan mucikari. Menurut jadi ada perbedaannya, Ibu ya, antara germo sama mucikari beda istilah ya. Ya. Kalau di dalam ilmu hukum, kalau germo itu adalah orang yang memfasilitasi adanya tempat sehingga terjadinya perbuatan itu. Gitu.
Kemudian orang yang mencarikan konsumen supaya si prostituter ini kemudian mendapatkan konsumen, maka itu disebut dengan mucikari. Kemudian yang ketiga adalah konsumen itu sendiri, yaitu orang yang menggunakan jasanya. menggunakan jasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang melayani. Nah, selama ini di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang bisa dijerat hukum itu adalah germo dan mucikari. Jadi orang yang memiliki jasa itu dan orang yang menggunakan jasa tersebut sampai dengan saat ini itu memang belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang bisa menjerat mereka, ya. Nah, kalau misalnya kita mau melihat bagaimana kemudian mereka itu bisa dijerat, itu ketika di dalam perbuatan itu ada perbuatan-perbuatan yang kemudian mereka lakukan karena paksaan. Kemudian artinya ada perbuatan pidana lainnya, seperti yang diatur dalam pasal 63 KUHP mungkin ya Ibu ya. Jadi adanya paksaan, adanya intimidasi, adanya persekusi, atau kemudian mereka itu menggunakan anak-anak sebagai pelayan jasa. Artinya ada ini, ada apa namanya, bukan cuma sexual seduction, tetapi juga ada apa namanya kejahatan terhadap anak di bawah umur, begitu jadi, ya. Perbuatan itu dilakukan itu kemudian ada yang ada hal-hal lain atau ada peristiwa hukum lain yang kemudian mengikuti. Jadi kalau misalnya itu terjadi, maka bisa saja baik orang yang memiliki jasa tersebut atau si prostitusi itu atau orang yang konsumennya bisa dijerat pidana ketika mereka itu melakukan hal tersebut karena pemaksaan, kemudian intimidasi, persekusi, atau yang kemudian menjadi prostitusi itu adalah anak di bawah umur. Jadi peraturan perundang-undangan yang bisa menjerat mereka itu adalah undang-undang ITE, undang-undang ITE bisa, kemudian undang-undang tentang perdagangan orang bisa, kemudian undang-undang perlindungan anak bisa. Dan kemudian kita bisa juga sebenarnya kalau misalnya menjerat mereka dengan undang-undang pornografi dan atau undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Ketika seperti yang kita diskusikan tadi bahwa prostitusi itu dilakukan secara online. Ini kan menarik Ibu ya. Kalau kita balik lagi dengan pernyataan Ibu bahwa yang bisa dijerat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah orang yang menyediakan jasa, orang yang menggunakan jasanya, atau yang memberikan pelayanan sehingga jasa tersebut bisa terjadi transaksi. Nah, dalam hal ini kan kalau kita berbicara tentang online, artinya kan penyedia jasanya ini adalah dilakukan secara online. Ada provider yang terlibat di sana, ada admin dari suatu akun yang menggerakkan akun tersebut sehingga bisa diakses. Nah, ini bagaimana Bu penelusurannya kalau kita kaitkan dengan pembuktian dalam pasal 184 KUHP? Baik. Jadi kita bisa melihat dulu bagaimana kemudian orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu bisa dipidana. Ya. Jadi harus ada mens reanya. Jadi mereka itu memang sudah melakukan sebuah perbuatan, kemudian perbuatan itu terkategori melanggar undang-undang. Nah, dalam hal ini adalah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada beberapa pasal di dalam undang-undang ITE, yang terakhir adalah undang-undang nomor 1 tahun 2024 menyatakan bahwa ketika seseorang itu mentransmisikan, mendistribusikan dan atau mengakses hal-hal yang bersifat pornografi, hal-hal yang kemudian bersifat mengandung delik kesusilaan, maka orang-orang tersebut dapat dipidana. Nah, dan itu harus dilakukan secara terpublikasi begitu ya Ibu ya. Mudah diakses di situ dalam artian bahwa siapapun bisa mengakses. Nah, kalau kita lihat saat ini banyak sekali masyarakat itu mengakses hal-hal yang demikian melalui media sosial. Baik itu Twitter, baik itu Line, kemudian WeChat dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali artinya penyedia layanan yang bisa diakses secara media sosial begitu Ibu ya. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian masyarakat kok bisa mengakses itu? Artinya ada orang-orang atau oknum lah dalam hal ini yang memang itu memfasilitasi, yang memang mendistribusikan, yang memang kemudian mentransmisikan dan kemudian membuat mudah bagi setiap orang itu untuk mengakses.
Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang ITE, maka orang-orang yang inilah yang bisa dijerat ke dalam hukum positif Indonesia. Itu bagi siapa yang melakukan hal tersebut. Apa untuk membuktikannya, Ibu? Karena kan provider ini banyak. Sehingga membutuhkan kecermatan teknologi dan harus mempunyai keahlian dalam bidang teknologi. Itu siapa yang mempunyai pertanggungjawaban terhadap suatu akun. Ini kalau memang terpublikasi. Bagaimana kalau misalnya prostitusi ini justru tidak terpublikasi, tapi mereka bisa tetap melakukan komunikasi baik itu lewat WhatsApp ataupun melalui chat dan lain sebagainya. Ini kan sangat-sangat sulit kita mendeteksinya. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, ini sudah sangat menjamur dan sudah menjadi rahasia publik bahwa beberapa itu menyediakan jasa-jasa prostitut tapi tidak bisa dilakukan penegakan hukumnya. Bagaimana, Ibu? Baik. Nah, sekarang kan kita bisa membedakan dua jenis prostitusi. Ada prostitusi yang dilakukan secara konvensional dan ada prostitusi yang dilakukan secara online. Ketika kita berbicara masalah prostitusi yang dilakukan secara konvensional, maka kita bisa mengacu kepada KUH pidana, ya, pasal-pasal bagaimana kemudian seorang germo bisa dipidana, bagaimana kemudian seorang mucikari bisa dipidana. Dan kalau itu terkategori prostitusi online, maka sepertinya sama orang yang kemudian dikategorikan germo, orang yang kemudian dikategorikan mucikari pun sama. Hanya ada perluasan makna di dalam undang-undang ITE tersebut. Kita bisa juga menjerat orang lain yang mentransmisikan, mendistribusikan, membuat mudahnya akses. Artinya bahwa kalau di dalam KUH pidana seorang prostitut itu tidak bisa dijerat sebagai penyedia jasa dirinya sendiri, itu tidak bisa dijerat. Kemudian orang yang menggunakan itu juga tidak bisa dijerat karena ini adalah crime without victims atau victimless crimes. Nah, tapi dalam Undang-Undang ITE kita bisa menjerat mereka itu ketika mereka ikut serta di dalam mentransmisikan, mendistribusikan, membuat akses. Nah, siapa yang kemudian bisa melakukan proses tersebut? Kembali lagi ketika kita berbicara masalah prostitusi konvensional, maka ini adalah delik kesusilaan. Nah, kalau delik kesusilaan, maka kita bisa menjerat mereka ketika adanya aduan. Jadi ini terkategori delik aduan. Ya. Artinya sama seperti kalau kita contohkan ke pasal 284 KUHP, dalam pasal 284 KUHP. Kalau dalam pasal 284 KUHP itu kan bisa dilaporkan kalau salah satu pihak, apakah suami atau istrinya, yang merasa pasangannya ini melakukan hubungan atau kontak badan dengan pihak lain. Begitu ya, Ibu ya? Jadi kalau untuk prostitusi konvensional, kita karena terkategori ke dalam delik kesusilaan, maka ini terkategori delik aduan. Jadi kita bisa kategori ini apakah dia cabul, apakah dia terkategori perzinaan, apa nanti Samenleipen, itu kan bisa dibuktikan ketika proses penyelidikan dan penyidikan berlanjut. Nah, tetapi kalau prostitusi online dia bisa melebar lagi. Jadi tidak hanya terkategori delik kesusilaan karena dia sudah terpublish, sudah bisa diakses oleh setiap orang. Jadi kemudian siapa yang harus mengupas ini? Mengupas maksud saya, apakah ini terkategori ke dalam delik aduan ataukah terkategori ke dalam delik biasa? Nah, disinilah kemudian peranan daripada penyelidik dan penyidik. Jadi memang aparat kepolisian kan saat ini yang kita paham mereka sudah memiliki satu situs portal, yang portal itu memang khusus meneliti kemudian mencari pembuktian mengenai telah terjadinya sebuah peristiwa hukum yang kategorinya adalah prostitusi online. Artinya sekarang kepolisian dengan dengan presisinya, istilah mereka sekarang menggunakan presisi. Dengan presisinya itu sudah membentuk suatu portal yang memang bisa dilakukan pencarian terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sangat aktif melakukan kegiatan tindak pidananya itu secara online, begitu ya? Iya, jadi dalam hal ini Polri itu sudah memiliki portal khusus untuk mencari dan kemudian membuktikan, kemudian mengumpulkan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP, sehingga bisa itu menjerat orang-orang yang melakukan tindak pidana
yang dilarang di dalam Undang-Undang Oke. ITE. Cuman kembali lagi harus kita pahami bahwa sampai hari ini kalau mereka itu tidak bisa membuktikan bahwa mereka bukanlah orang yang mentransmisikan, Iya, mendistribusikan, betul. membuat akses, masih juga tidak bisa kita jerat hukum terhadap orang yang disebut sebagai prostitut dan orang yang disebut sebagai konsumennya. Iya. Ya. Jadi mungkin di sini ya ada apa namanya kelemahan hukum kita atau kekosongan hukum kita dalam hal menegakkan hukum khususnya di bidang prostitusi online. Menurut Ibu karena memang ini kan berkaitan dengan media dan semuanya ini dari apa namanya bersumber dari komunikasi ya, bersumber dari alat komunikasi baik baik itu dalam bentuk media sosial ataupun perangkat elektronik begitu kan. Nah, ini kan ada campur tangan dari Kementerian Informatika. Kalau Ibu melihat sendiri, apakah peranan Kementerian Informatika ini menjadi sangat urgent dalam hal pengaturan hal-hal yang memang bersifat akan bersentuhan dengan tindak pidana, contohnya judi online ataupun prostitusi online. Bagaimana menurut Ibu? Baik, kalau saya lihat memang di antara para penegak hukum atau kemudian lembaga-lembaga yang dimiliki oleh negara itu kan memiliki peran masing-masing. Betul. Ya, dan kemudian mereka memang harus bersinergi, kemudian bekerja secara bersama-sama bagaimana kejahatan itu yang saat ini sedang banyak sekali terjadi atau kategori booming itu bisa kita eliminasi, kita reduksi sehingga tidak menjadi sebuah perhatian khusus yang bisa membuat masyarakat itu menjadi masyarakat yang tidak terkontrol. Karena kan dengan banyaknya lembaga pemerintahan saat ini kan diharapkan ketika mereka melakukan fungsinya, melakukan tugasnya dengan baik, kemudian mereka saling bersinergi, maka kejahatan-kejahatan itu bisa dieliminasi, bisa direduksi, kemudian kesadaran akan penegakan hukum di kalangan masyarakat itu sendiri itu bisa bertambah. Ya, termasuk di sini kemudian orang-orang yang mencari pekerjaan, orang-orang yang menjadikan pekerjaan terhadap prostitusi online ini juga sadar dan mereka tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini juga sebenarnya peran daripada para akademisi. Jadi akademisi itu juga merupakan satu poin penting. Mereka bisa terkategori pointer untuk mengedukasi masyarakat sebenarnya bahwa prostitusi online itu walaupun terkategori ke dalam kejahatan tanpa korban, tapi bisa merusak moral bangsa. Bagaimana kemudian saat ini banyak sekali anak-anak kita yang terkategori remaja, banyak melakukan juvenile delinquency atau kenakalan remaja. Salah satu penyebabnya karena mereka itu mengakses hal-hal yang belum boleh untuk mereka akses. Termasuk di sini adalah perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Beberapa yang kita ketahui bahwa ada situs-situs yang menurut kita seharusnya tidak bisa diakses anak-anak, tapi ternyata dengan kode tertentu mereka bisa mengakses. Ini bagaimana peran negara dalam menjaga informasi yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat, terutama anak khususnya, karena kondisi anak-anak pada saat ini sudah sangat luar biasa. Beberapa berita yang sudah pernah kita dengar justru yang melakukan hal-hal tidak biasanya itu adalah anak-anak. Mungkin Ibu pernah tahu ada kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ya, seusia 14, 15 tahun, melakukan pencabulan, bahkan melakukan persetubuhan, dan pada akhirnya itu nanti dipublikasikan. Ini bagaimana Bu? Fenomena yang seperti ini kan sebetulnya bisa kita tindak kalau memang aturan-aturan atau instrumen hukum kita ini memang betul-betul bisa menjangkau sampai ke peradaban yang terkecil. Bagaimana Ibu?
Baik, itu yang tadi saya bilang bahwa lembaga-lembaga negara ini atau aparat-aparat penegak hukum ini selain bahwa mereka itu bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan institusi mereka, sesuai dengan job description mereka, tetapi yang kita harapkan adalah mereka itu bisa bersinergi dengan lembaga yang lain. Iya. Jadi mereka itu harus bersinergi dengan lembaga yang lain. Dan kemudian juga saya tadi menyebutkan bahwa seorang akademisi, kemudian guru di sekolah itu pun menjadi poin utama untuk bagaimana kemudian mereka itu bisa membentuk, bisa membentuk masyarakat. Nah, yang utama ketika adanya sebuah kejahatan atau adanya sebuah kenakalan yang dilakukan oleh remaja, maka yang memiliki tugas paling utama itu adalah aparat kepolisian. Jadi mereka bisa melakukan 3 langkah. Yang pertama, mereka bisa melakukan dengan cara preemptif, kemudian mereka bisa melakukan dengan cara preventif, dan yang terakhir, ultimum remedium, mereka baru bisa melakukan secara represif. Ya. Karena anak-anak ini belum bisa kita kategorikan mereka itu melakukan kejahatan, termasuk ketika mereka bisa membuka situs-situs porno yang belum seharusnya mereka buka. Betul. Anak-anak sekarang kan beda dengan anak-anak di zaman kita ya Bu Gracieli ya. Kalau di zaman kita itu kan kita belum memiliki kemampuan teknologi. Betul. Kita tidak kenal yang namanya teknologi, gadget, HP gitu kan. Tetapi sekarang Gen Z kata orang ya, Gen Z ini memang dengan asupan gizi yang sangat maksimal diberikan oleh orang tua mereka. Kemudian mereka memiliki intelektual tinggi. Betul. Kutak-katik gadget. Kemudian mereka bisa membuka salah satu situs yang seharusnya belum boleh mereka buka. Dan ini bisa mereka konsumsi bersama dengan teman-temannya yang lain. Akhirnya kan menimbulkan semacam fantasi ya. Dari fantasi itu mereka akhirnya bereksplorasi dan bereksperimen. Begitu kan Bu? Iya betul. Nah, jadi sekarang ini sebenarnya bukan hanya tugas dari aparat kepolisian kalau saya pikir Bu Grace ya. Jadi ini adalah tugas kita semua. Dan memang tugas utama ada di pundaknya aparat kepolisian. Tetapi kita semua masyarakat Indonesia bisa melakukan banyak sekali hal-hal yang membantu mereka, membantu aparat kepolisian di dalam menjalankan tugasnya. Itu tadi langkah yang bisa kita lakukan: preemptif, preventif, dan represif. Semisal preemptif, kita itu jangan sampai terjadi sebuah perbuatan. Sebagai orang tua misalnya, kita kan bisa tahu nih jadwal anak-anak sekolah, dengan siapa mereka bergaul, pengawasan ya, pengawasan, betul. Yang lebih jadi utama dengan gitu siapa mereka bergaul, kemudian pendekatan secara emosional, apalagi ketika kita berhadapan dengan anak-anak remaja usia dari 14 sampai dengan 18 tahun atau ini 19 masa-masa tahun. sangat rawan sekali. Iya, Gen Z, mereka menyebut diri mereka Gen Z. Pengetahuan mereka luas, mereka terakses dengan teknologi begitu ya. Kalau kita keras dengan mereka, maka tidak akan masuk. Jadi bagaimana cara kita melakukan pendekatan agar supaya kita memberikan kesadaran kepada anak-anak kita untuk tidak membuka karena bahaya-bahaya yang akan hadir. Kemudian itu tadi saya juga bilang sebagai akademisi pun harus memberikan masukan-masukan, harus memberikan wejangan-wejangan kepada anak didik kita. Semisal mohon maaf, kami di STIH Sumpah Pemuda Palembang itu dosen-dosennya sebelum memberikan materi kepada mahasiswa, Bapak Ketua kami, Bapak Associate Profesor Dr. Haji Firman Priyadi Busro meminta kepada dosen-dosen supaya memberikan wejangan, kemudian memperbaiki moral mahasiswa, kemudian memberikan hal-hal agar supaya membuka wacana yang baik-baik kepada mahasiswa dan menolak hal-hal yang tidak baik. Nah, setiap akademisi itu diharuskan, kalau saya pikir ya, diharuskan memang melakukan hal-hal yang seperti itu. Mahasiswa secara itu idealnya seperti itu. Mahasiswa itu jangan hanya kita jejeli ya, tanda kutip, kita kasih materi, tugas, materi, kemudian ujian, itu tidak hanya cukup seperti itu. Kalau kita ingin membentuk moral anak-anak remaja, tapi kita dekati mereka dengan memberikan asupan-asupan masukan hal-hal yang baik yang harus mereka lakukan dan hal-hal yang harus mereka hindari. Itu langkah preemptif.
Kemudian kita juga bisa melakukan preventif supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang jahat tadi. Misalnya kalau kalian melakukan ini maka bisa lo dapat pidana di penjara ya. Kita atau harus berbicara tentang betul, sanksi terhadap ya. Kelakuan atau tindakan yang akan mereka ambil begitu ya. Seperti sekarang misalnya apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu bisa lo nanti kita cerita dengan anak-anak didik kita ataupun keluarga kita. Kalau misalnya melakukan hal-hal yang seperti itu, kenapa Gubernur Jawa Barat kepengen mendidik anak-anaknya di barak atau di militer, agar supaya mereka itu tidak terlalu terfokus dengan gadget, kemudian tidak menggunakan apa tadi yang Bu Gracieli bilang, mereka berfantasi hal-hal yang belum seharusnya ada di dalam benak mereka. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau represif kita berikan kepada aparat kepolisian, kemudian mereka lah yang memang memiliki kewenangan untuk itu. Baik, ya. Catatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian ya Bu ya, ternyata Indonesia ini semakin tahun semakin meningkat angka prostitusinya. Yang paling banyak dilakukan penelitian itu adalah daerah-daerah yang mempunyai wilayah pertambangan. Contoh Jayapura. Dan beberapa daerah-daerah lain yang memang tingkat transaksi ekonominya sangat tinggi, yaitu seperti Batam, Surabaya, Yogyakarta, bahkan beberapa kota-kota besar lainnya. Setelah dilakukan penelitian ini justru prostitusinya itu adalah mahasiswa. Ini bagaimana Ibu? Karena kan seperti yang Ibu katakan tadi, kita sebagai akademisi memberikan nilai-nilai yang baik kepada mahasiswa, memberikan contoh-contoh atau asupan-asupan yang bisa jadi suri tauladan untuk mereka. Nah, sangat terbalik dengan kondisi di lapangan setelah dilakukan penelitian, dan dalam catatan penelitian itu sangat fantastis, angkanya bisa sampai 74% itu mahasiswa kita terlibat prostitusi. Itu kan angka yang luar biasa Ibu. Artinya apa? Sangat sulit sekali di masa sekarang ini kita mempercayai bahwa anak perempuan ini masih virgin atau tidak virgin lagi. Bagaimana Ibu, pendapat Ibu? Ya. Jadi menambah mungkin satu lagi Bu Grace, selain yang tadi Bu Gracieli sebutkan, salah satu tempat juga yang kemudian menjadi tempat prostitusi, surganya prostitusi itu adalah tempat di mana terjadinya transit. Betul. Tempat transit pun menjadi salah satu wilayah di mana mereka itu menjadikannya sebagai lokalisasi. Dan memang istilah ayam kampus itu memang sudah dari sudah dari zaman dulu kita kenalkan. Nah, berbedanya kalau di zaman dulu mereka itu kan melakukan hal tersebut terdesak ekonomi. Tapi kalau sekarang saya mohon maaf lagi. Ibu, kalau terdesak ekonomi, beberapa justru datang dari kalangan atas gitu kan ya. Tapi mungkin karena itu tadi, karena ada gaya hidup atau pergaulan bebas begitu ya, akhirnya mereka merasa bahwa tindakan mereka ini bukan kategori tidak pidana, mereka juga tidak bisa dipidana. Nah, mungkin ini instrumen hukum ini yang perlu kita pertegas lagi, sehingga perilaku-perilaku yang menyimpang dalam kategori perilaku seperti prostitut atau seks bebas ini bisa kita rem dengan aturan-aturan hukum. Menurut Ibu sendiri, sepanjang yang Ibu hadapi selaku praktisi, ada berapa banyak sih pelaku prostitusi ini yang dihadirkan atau dihadapkan di persidangan Ibu? Baik, harus kita pahami bahwa ketika kita berbicara masalah prostitusi itu adalah delik kesusilaan. Jadi memang ketika dihadapkan kepada aparat penegak hukum, maka persidangannya atau proses BAP atau proses penyidikan semuanya harus tertutup untuk umum. Karena ini kan tindak pidana berkaitan dengan kesusilaan. Jadi memang tidak boleh diakses kalau dalam proses penegakan hukumnya. Nah, kemudian ya itu tadi, kalau kita berbicara masalah anak-anak kita yang kemudian menjadi mahasiswa dan mereka juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang prostitusi, sekarang kan sudah berbeda lagi nih. Sudah berkembang. Betul. Yang awalnya karena dan bahkan mereka ekonomi, punya komunitas begitu Ibu ya. Saking istilahnya longgarnya aturan hukum kita, sehingga mereka punya komunitas sendiri yang bisa jadi saling bertukar informasi sesama
mereka hari ini mereka akan bertransaksi dengan siapa, besok bertransaksi dengan siapa, bahkan mereka juga bisa saling bertukar pasangan. Luar biasa Ibu. Nah, ketika mereka melakukan itu sudah masuk, bisa kita pidana. Artinya pada saat mereka saling mentransformasikan atau memberikan informasi. Ketika mereka memberikan informasi bahwa ada konsumen, memberikan informasi harga, memberikan informasi mengenai mudahnya kita mendapatkan tempat untuk melakukan perbuatan itu, bisa kita pidana mereka. Sepanjang ada aduan ya. Kalau untuk kalau untuk undang-undang ITE tidak harus ada aduan. Kalau undang-undang ITE, ketika mereka aparat kepolisian bisa mencari melalui portal mereka orang yang mentransmisikan, orang yang mendistribusikan, orang yang kemudian membuat mudah akses, maka mereka bisa ditangkap. Jadi itu termasuk bukan termasuk ke dalam delik aduan, ya. Nah, jadi ketika mahasiswa melakukan itu, mereka bisa dipidana. Walaupun misalnya iklannya itu hanya sebatas saling memberitahukan, tidak melalui media online gitu kan. Mereka punya komunitas nih Bu. Dengan komunitas ini mereka bertukar informasi. Besok kamu ada transaksi tuh sama si A, besok kamu ada transaksi sama si B. Nah, ini bagaimana Bu untuk membuktikan bahwa yang mentransmisikan ini atau menyebarluaskan ini adalah si A dan kemudian meneruskan berita ini adalah si B. Ini kan agak kesulitan Bu. Jadi disinilah fungsinya daripada portal yang dimiliki oleh kepolisian tadi ya. Artinya jadi, mereka bisa mendetek sejauh itu ya Ibu ya. Jadi mereka bisa kemudian melengkapi pemberkasan melalui pasal 184 KUHP itu. Bagaimana kemudian dua alat bukti yang sah kemudian ditambah dengan keyakinan penyidik bahwa memang mereka adalah pelakunya. Jadi ketika mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, memberikan informasi bahwa kita akan mendapatkan konsumen, konsumennya adalah seperti ini, kemudian kita bisa naruh harga sekian, kamu free-nya kapan, kamu nanti bisa dapat di hari apa, itu sudah terkategori transmisi. Itu transmisi. Itu sudah terkategori transmisi. Mengiklankan itu sudah termasuk kategori transmisi. Jadi, nah, ini bagaimana Ibu? Kalau ternyata pengiklannya ini justru anak di bawah umur, anak usia SMP gitu kan? Karena ternyata pergaulan bebas ini tidak lagi pada wilayah mahasiswa, tapi sudah menurun sampai ke anak-anak SMP. Ini kan sangat rentan sekali. Bagaimana Ibu mencermatinya dan apa nih yang bisa Ibu sampaikan secara Ibu sebagai ahli pidana? Ada sesuatu kekosongan ini dalam hukum pidana kita, sehingga dengan adanya pembaruan hukum pidana ini kita bisa menjangkau hal-hal yang tidak pernah bisa dijangkau oleh aturan hukum sebelumnya begitu. Jadi memang kan hukum ini berkembang ya Ibu Grace ya. Kemudian kenapa hukum berkembang? Karena memang kejahatan berkembang. Betul. J.E. Sahitapi dari zaman Lombroso itu sudah menyatakan bahwa semakin banyak masyarakat, semakin banyak manusia, maka kejahatan akan semakin berkembang. Gitu, Nah, kemudian pelaku itu pun akan semakin beragam. Termasuk di sini ketika kita berbicara masalah prostitusi, baik prostitusi konvensional maupun prostitusi online, banyak sekali dilakukan juga oleh anak-anak. Dengan hal yang kemudian mendorong mereka melakukan itu pun berbeda-beda. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencermati, bagaimana cara kita turut serta di dalam menanggulangi? Karena memang undang-undang perlindungan anak ini dia tidak bisa menjerat seorang anak yang belum terkategori dewasa. Jadi mereka bisa dijerat pidana, tetapi jerat pidananya harus berbeda dengan dewasa. Dengan pelaku yang dewasa. Nah, kemudian tetapi kalau kita lihat di Kepolisian Republik Indonesia, di situ ada satu bagian khusus yang kemudian tidak harus menegakkan hukum secara represif. Jadi ketika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana, termasuk di dalam sini Ibu kalau dalam bahasa delinquen ya itu juvenile delinquency. Jadi ketika mereka melakukan kenakalan remaja atau juvenile delinquency itu dinas atau PPA ada satu apa kita bilangnya unit ya betul ada satu unit perlindungan perempuan dan anak. Mereka punya kewajiban khusus di dalam mendidik. Mereka memberikan sosialisasi atau rehabilitasi begitu ya Ibu. Jadi preventif dan represif itu mereka harus lakukan dahulukan untuk yang preemptifnya. Nah,
kemudian sudah preemptif. Kalau anak ini sudah menjadi pelaku, maka kita preventif. Bagaimana kemudian kita membentuk anak ini untuk kembali menjadi seorang anak yang senyatanya, anak yang bermoral, anak yang membanggakan. Itu tugas unit yang ada di PPA, tidak saja hanya ada di Kepolisian Republik Indonesia, tetapi di lembaga negara pun itu kan ada. Jadi ada dinas, kalau ada dinas. KPAI bagaimana Ibu? Adakah itu kaitannya dengan hal-hal perlindungan terhadap anak ini? Ya, termasuk juga lembaga-lembaga khusus yang mereka bentuk karena untuk melindungi sesuatu. Termasuk di sini adalah lembaga KPAI. Ya, jadi kita punya kan kita ini kan adalah salah satu anggota PBB di mana kita itu menjadi anggota dari UNICEF, ya, organisasi melindungi hak-hak anak. Kita tergabung di dalam CEDAW, organisasi yang melindungi hak-hak wanita. Nah, kemudian karena kita bergabung di dalam organisasi itu, maka kita meratifikasi, kita mengkonvensi perjanjian-perjanjian. Nah, kemudian adanya KPAI itu karena kita memang tergabung di dalam hal yang seperti itu atau tergabung di dalam organisasi PBB itu. Nah, kewajiban mereka atau kenapa kemudian KPAI itu ada, itu ya itu tadi membentuk anak-anak yang mungkin sudah terkategori anak-anak nakal atau membentuk anak yang masih belum menjadi seorang anak yang menjadi anak yang nakal. Jadi ketika masih terkategori anak baik, menjadi lebih baik lagi ketika sudah terkategori anak nakal, maka bagaimana kita membentuk anak nakal itu menjadi anak yang baik. Nah, hal itulah kemudian sebenarnya kalau saya lihat dari apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu ya, anak nakal dibawa ke barak militer. Ada sisi positifnya kalau saya pikir, saya pribadi berpikir bahwa baik sekali apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kepengen. Kita ini kan kepengen membentuk anak-anak itu menjadi anak-anak yang berbakti, menjadi anak yang membanggakan. Siapa orang tua yang tidak bangga ketika melihat anaknya berprestasi, melihat anaknya itu berintelektual tinggi. Nah, tapi karena lingkungan, kemudian mungkin karena cara hidup membuat mereka kemudian terbentuk menjadi anak nakal dan sudah menjadi anak nakal, maka tugas kita tuh yang membuat mereka kembali. Membuat mereka kembali menjadi anak-anak yang baik, membentuk mereka, mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik. Nah, kemudian karena menurut ahli yang pernah melakukan penelitian, seorang anak itu akan lebih mudah membentuk dibandingkan dengan orang yang terkategori dewasa. Itu juga kemudian menjadi ruh kenapa seorang anak itu tidak bisa dipidana sama dengan dewasa. Seperti artinya itu. Memang mereka masih butuh bimbingan, masih butuh yang namanya perlindungan, begitu ya Ibu ya. Nah, ini Bu, kalau misalnya kita bicara tentang online ini kan semuanya ini sekarang dengan kemajuan zaman ini semuanya serba online. Kita bicara edukasi bisa online, kita bisa menyampaikan ilmu pengetahuan juga dengan online gitu kan. Artinya teknologi ini sebagai salah satu penyumbang dari kemunduran suatu peradaban ya, dalam tanda kutip. Yang saya maksudkan begini Ibu. Kalau misalnya dulu tanpa teknologi kita hanya mengetahui pelacuran atau prostitusi ini secara konvensional, di mana semuanya dimasukkan dalam suatu lokalisasi, begitu ya. Kalau di Palembang dulu kan ada yang namanya lokalisasi Teratai Putih, dan alhamdulillah itu sekarang sudah ditertibkan. Beberapa di kota lain juga kayak di Surabaya, di Jogja, di Sulawesi dan Kalimantan ada beberapa lokalisasi dan terbesar itu adalah lokalisasi di Surabaya. Doli ya. Doli. Nah, ternyata dengan aturan yang sangat ketat, dengan aturan yang sangat dijalankan secara sungguh-sungguh, lokalisasi itu bisa kita tertibkan. Ini kalau kita bicara dari sisi prostitusi secara konvensional. Bagaimana cara kita menertibkan prostitusi yang dilaksanakan secara online? Karena ini kan semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melakukan hubungan dengan elektronik. Ini kan agak menemui tantangan. Kalau Ibu sendiri bagaimana pendapat Ibu terhadap penertiban lokalisasi dalam tanda kurung melalui online? Baik.
Kalau saya pikir ya memang setiap yang kita lakukan kan pasti ada dampak Baik, ya, ya. ada dampak positif, ada dampak negatif. Dengan penutupan lokalisasi karena tuntutan dari peraturan perundang-undangan, maka dampak positifnya kita terhindar, meminimalisir kita meminimalisir degradasi masyarakat gitu ya, mereduksi perbuatan-perbuatan yang terkategori pelacuran. Ya. Nah, di sisi yang negatif banyak juga kemudian masyarakat itu merasa bahwa karena tertutupnya lokalisasi maka tertutupnya juga mereka mencari nafkah. Nah, Iya, dalam itu hal kalau ini kita ada bicara dari sisi dari ekonominya, sisi betul. jadi kan ada dampak semuanya ya. Nah, begitupun dengan prostitusi online. Jadi prostitusi online itu kenapa kemudian ada undang-undang ITE? Nah, itu untuk membatasi pelaku untuk melakukan kejahatan. Iya. Jadi bagaimana kemudian aparat penegak hukum melakukan tugasnya dengan baik melalui portal yang mereka miliki, itu sangat kita harapkan itu bisa membatasi, mengeliminasi prostitusi yang dilakukan secara online tersebut ya. Dan kemudian kita sebagai masyarakat pun sebenarnya bisa melaporkan. Jadi kita memiliki satu kewajiban sebagai pengguna pengguna gadget, sebagai pengguna media sosial. Ketika kita lihat bahwa ada situs-situs yang menurut kita itu adalah situs yang tidak bermoral, situs yang kemudian menyebarkan hal-hal yang tidak baik, melanggar aturan, kita bisa memberikan laporan, bisa memberikan himbauan. Kan di portal yang dimiliki oleh Polri itu ada nomor telepon, ada nomor WhatsApp. Jikalau kita melihat ada akses-akses yang bisa diakses ada situs-situs yang bisa diakses oleh orang banyak tanpa melalui syarat-syarat tersendiri, dan kemudian ternyata situs tersebut adalah situs yang tidak baik, kita bisa lapor ke nomor telepon yang dimiliki oleh portal Polri tersebut. Oke, Ibu, kalau misalnya kita balik lagi nih ya, kalau judi online ini kan sekarang negara sudah sangat-sangat concern untuk memerangi judi online. Betul. Baik itu providernya yang ditutup atau akses-akses ke sana yang ditutup gitu kan. Tapi saya belum melihat seberapa concern negara untuk memberantas pelacuran online ini. Karena menurut saya karena itu tadi ada ruang yang kosong. Karena ruang kosong inilah seolah-olah si pelaku atau penyedia jasanya, prostitutnya dalam hal ini ya, ini kan tidak kena pidana, sehingga pada saatnya nanti lokalisasi dalam tanda kutip ini ditutup, tapi dia masih tetap bisa beroperasi dan tidak terkena tindak pidana. Ini Bu yang menjadi tantangan kita saat ini, bagaimana instrumen hukum kita ke depan, apakah memungkinkan agar kita memberikan suatu masukan atau pembaharuan lah di bidang hukum agar prostitutnya ini juga dikenakan sanksi pidana, bukan cuma germonya, mucikarinya atau pelayannya saja. Bagaimana Ibu? Kalau saya pikir banyak perbedaan memang antara judi online dengan prostitusi online. Ya. Kalau judi online tidak terkategori crime without victims. Jadi di sana ada korbannya, kemudian banyak sekali ada mens reanya, ada aktus reusnya ada di situ. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mempersamakan, walaupun mereka sama-sama dilakukan secara online tapi berbeda konsepnya. Nah, kalau untuk prostitusi online, kalau saya pikir memang dalam hal ini peraturan perundang-undangan kita sudah sangat baik sekali, apalagi nanti ketika Undang-Undang 1 2023 sudah efektif, yaitu 3 tahun dari ketika undang-undang itu disahkan di Januari Januari 2026. Nah, kalau itu sudah diefektifkan, maka kita sudah bisa menjerat orang yang kemudian menyediakan jasa layanan prostitusi itu, termasuk diri pelakunya, itu ketika memang mereka itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalau saya pikir sebenarnya peraturan perundang-undangan saat ini sudah clear, sudah jelas, sudah sangat bisa efektif
sudah sangat bisa menjerat orang-orang yang kemudian ada di dalam perbuatan prostitusi itu. Tinggal saja bagaimana kita menerapkan undang-undang itu, bagaimana kita membantu aparat pemerintah agar supaya peraturan perundang-undangan itu bisa berlaku dengan efektif. Itu tadi yang saya bilang. Ketika kita adalah sebagai orang tua, maka kita mengawasi, kita mengawasi mengawasi anak-anak kita supaya tidak melakukan prostitusi, ya, tidak melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Ketika keluarga kita sebagai orang yang dewasa, dan kita bisa mengadukan mereka, kita bisa menjerat mereka dengan delik aduan, mereka melakukan delik kesusilaan. Kemudian kalau misalnya kita melihat orang-orang yang tadi melanggar undang-undang ITE, kita pun bisa melapor. Kita bisa melapor kepada nomor telepon Polri yang ada di portal yang dimiliki oleh Polri. Apakah portal Polri ini sudah disosialisasikan atau hanya sebatas kalangan praktisi dan penegak hukum aja yang tahu, Bu? Kalau saya lihat di website Polri, kemudian saya juga suka buka-buka YouTube, ya, karena sebagai seorang praktisi dan juga ahli hukum, kan kita sering mendengar update terus dengan aturan-aturan begitu kita harus update aturan-aturan, kemudian melihat apa sih yang kemudian saat ini menjadi perhatian publik. Nah, kalau saya lihat di sana di portal yang dimiliki oleh Polri, siapapun bisa mengakses, siapapun bisa mengakses, dan kemudian mereka sendiri juga selalu memberikan info, memberikan info. Nah, itu adalah langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Polri, dan kita tetap memiliki kewajiban untuk membantu aparat penegak hukum, apalagi Palembang nih misalnya, ya. Kalau untuk prostitusi online, untuk prostitusi yang konvensional, kita juga bisa membantu itu dengan menegakkan perda. Kita punya perda anti maksiat ya. Kita punya dan perda. Sampai dengan sekarang perda ini juga masih tetap diberlakukan. Betul. Jadi kita punya perda. Cuma begini, Ibu, karena perda ini sudah diberlakukan beberapa tahun yang lalu dan eksesnya itu adalah dengan penutupan lokalisasi teratai putih. Akhirnya para prostitut ini kan menjajakan dirinya di mana-mana gitu kan, tidak lagi terfokus di satu lokalisasi. Jadi pelaksanaan hukum ini kan selalu ada dampak negatif dan dampak positif. Kalau kita mengacu dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, bagaimana sih, Bu, pendapat Ibu, faktor apa yang paling dominan dalam hal penegakan hukum terhadap prostitut ini, baik itu prostitut konvensional maupun prostitut dalam bentuk online? Jadi kalau untuk penegakan hukum ini, ya itu tadi, ya, seperti misalnya kita mau menegakkan perda. Memang kita ada dua perda sebenarnya yang bisa kita gunakan dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi konvensional. Yang pertama perda tentang anti maksiat. Kemudian karena ditutup maka mereka menyebar. Tapi kita bisa menegakkan perda ketertiban umum. Jadi mereka itu dianggap melanggar ketertiban umum ketika mereka itu menggunakan performance pakaian-pakaian, menggunakan pakaian-pakaian yang kemudian bisa membuat orang lain itu timbul hasrat atau membuat mereka itu melakukan transaksi dan lain-lain, itu kan kita bisa menjerat mereka dengan perda ketertiban umum. Jadi kalau saya lihat sebenarnya sekarang ini adalah bagaimana kita bersinergi. Jadi sebagai masyarakat kita bisa membantu untuk satu, kita tidak menjadi pelaku tindak pidana. Ya. Kemudian kalau misalnya kita melihat bahwa telah terjadinya sebuah perbuatan yang melanggar aturan, maka kita bisa memberikan informasi. Itu tadi sekarang ini aparat kepolisian kan selalu tuh melakukan penanggulangan dengan cara preventif. Pekat ya, ada razia-razia pekat gitu ya, penyakit masyarakat gitu. Dan itu sepertinya bukan cuma Polri saja, tapi berkoordinasi dengan badan-badan lainnya begitu ya. Mereka bersinergi. Jadi banyak cara yang sudah dilakukan oleh negara kita ya, banyak cara yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum kita untuk menanggulangi kejahatan. Kalaupun tidak bisa menanggulangi, ya itu tadi mengurangi atau mengeliminir.
Dan Iya. kita sebagai orang tua, kita sebagai akademisi juga memiliki kewajiban loh Bu Grace. Oke. Di pundak kita ada satu kewajiban, bagaimana kemudian anak-anak didik kita itu tidak menjadi pelaku tindak Betul. pidana. Jadi, Termasuk di apa, dalam ini tugas kita sebagai pendidik ini Iya, bukan cuma memberikan bukan ilmu hanya memberikan pengetahuan, ilmu tapi pengetahuan, membentuk mendidik karakter mereka, karakter mereka. iya, untuk menjadi lebih baik begitu ya. Betul, apalagi kalau mahasiswa hukum ya, karena hukum itu sudah dikenal dari zaman 1700-an Iya. bahwa law is a moral and ethics. Iya. Jadi hukum itu tergantung dari moral dan etika. etikanya, Bagaimana betul. hukum itu bisa terbentuk dengan baik itu ketika masyarakat itu memiliki moral dan etikanya baik. Iya. Artinya kita nanti deh berbicara masalah ilmu pengetahuan. Iya. Ilmu pengetahuan itu akan bagus, akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika masyarakat itu memiliki moral dan etika yang baik. Oke. Nah, akademisi memiliki satu kewajiban di pundak kita. Jadi kalau ada mahasiswa kita yang menggunakan baju yang menurut kita kurang pantas, maka kita Segera bisa ditegur tegur. gitu Iya, ya. kita bisa tegur. Tapi jangan dimarahin karena Iya. mahasiswa itu orang-orang yang dalam posisi mereka itu juga kepengen show up. Iya. Ya, mereka itu sebenarnya pengen show up. Nah, kalau kita langsung deadlock mereka, maka akan benturan. Betul. Nah, bagaimana iya. kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan mahasiswa kita agar supaya apa yang mereka gunakan, mereka kenakan itu tidak baik untuk diri dia sendiri dan juga tidak baik untuk yang melihat. Betul. Nah, seperti iya. itu sehingga Artinya sedikit saya sampaikan mungkin ya Ibu ya, ada peranan juga terhadap nilai-nilai agama. Betul, begitu ya. Artinya iya. bukan cuma kita sebagai akademisi, Betul. orang tua, Iya. bahkan masyarakat dan masuk juga. pemuka-pemuka agama Betul. juga mempunyai peranan penting Iya. dalam mencegah terjadinya perluasan prostitusi Betul. ini. Iya. Gitu ya Ibu. Betul. Kan kalau di kalangan anak-anak SMP atau SMA kan ada apa namanya itu ya, kalau Pendidikan kerohanian ya, ada ya. kan pendidikan kerohanian. Kemudian ada guru yang memang khusus guru yang yang istilahnya guru BK guru ya, BK bimbingan ya, konseling gitu, bimbingan iya. konseling kan. Nah, Iya. itu kan salah satu fungsi adanya guru yang bimbingan konseling, mendidik. Iya, Mendidik iya. anak, kalau mereka itu terkategori anak nakal, bagaimana kemudian menjadi baik, Iya. bagaimana kemudian moral etikanya bisa terbentuk menjadi baik. Kalau dia adalah anak yang baik, maka akan menjadi semakin baik. Betul. Nah, kalau di apa namanya itu di perkuliahan kan kita punya dosen pembimbing akademik, Iya, dosen PA gitu. betul. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang menurut kita bimbingan kita rasa mereka ini bisa menjadi pelaku tindak pidana dan atau menjadi korban tindak Iya. pidana, maka kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan Oke. dengan Tapi mahasiswa tidak dengan tersebut. harus memberikan sanksi Tidak, mungkin ya Ibu tidak harus langsung memberikan sanksi karena sanksi itu adalah ultimum remedium. Ultimum Jadi, remedium. kalau bisa dengan damai, kenapa tidak? Baik. Terakhir Ibu, kalau Iya. misalnya nanti ke depan ini kalau ada kemungkinan ada penambahan klausul dalam pasal terkait dengan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, apa nih yang mau Ibu sampaikan terkhusus untuk perkara prostitusi online ini? Karena tadi saya bilang kan ada kekosongan hukum Iya. sebetulnya. Baik, kalau saya lihat dari beberapa pasal yang menjadi tambahan dari undang-undang yang lama, KUHP yang lama, kemudian dari peraturan yang bersifat khusus, lex spesialis tentang prostitusi online, saya pikir sudah sangat baik sekali. Oke. Ya. Saya tidak berpikir bahwa kemudian kita harus membuat sebuah aturan baru, tetapi bagaimana kemudian kita mengefektifkan aturan yang ada, kemudian menjadi lebih efektif. Baik. Jadi seperti itu kalau saya pikir. Karena 1/2023 ada beberapa pasal yang bisa mengikat. Jadi bisa mengikat seorang pelaku prostitut, orang yang melakukan perbuatan pelacuran itu bisa juga dipidana. Baik. Ada di dalam pasal yang itu. Tapi baru efektif memang 2026. Baru Baik. bisa Baik Ibu, menarik sekali perbincangan kita sore ini. Dalam perbincangan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa prostitusi itu adalah perbuatan tercela, tetapi yang dapat dipidana adalah pelaku tindak pidana prostitusi adalah dalam hal ini penyedia jasanya, dalam istilahnya adalah germo atau mucikari, dan
orang yang menggunakan pelayanan dalam bentuk yang sudah disediakan, begitu ya Ibu ya. Terima kasih Untuk Ibu. yang konvensional. Untuk yang Iya, konvensional. kalau yang online, Tapi kalau yang untuk yang online, penyedia jasanya atau Iya. providernya yang Iya. melakukan transmisi atau Iya. penyebaran berita Betul, tentang membuat transaksi mudah itu, akses, betul. mempermudah akses itu yang bisa dilakukan pemidanaan. Demikian pemirsa TVRI Sumsel Cerdas yang kami hormati. Kita akhiri perbincangan kita sore ini. Saya Greseli, Sarjana Hukum Magister Hukum, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi